Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part pertama ini saya akan membuat tutorial caranya login ke SAP. Di beberapa perusahaan atau company ada yang menggunakan single sign on, begitu login ke network dia bisa langsung connect ke SAP. Namun demikian ada beberapa company yang mengharuskan login manual. Jadi kita harus memasukkan user ID dan password. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mesti atau harus login ke production system agar kita bisa masuk ke sistem yang kita gunakan setiap hari. Dengan cara pertama adalah kita masukkan, pastikan tanda kursornya ini berada di production system. Kalau dalam hal ini di sini adalah AVV, nama servernya adalah APV production. Kemudian kita klik log on. Kita klik log on dan ini adalah user kita harus kita masukkan. Tergantung nama user masing-masing pasti berbeda-beda. Jadi kita masukkan user kita masing-masing tergantung usernya yang diberikan oleh company kepada masing-masing ya. Saya coba ini, saya masukkan passwordnya. Jangan salah, password ini huruf besar dan huruf kecil berpengaruh. Dan hati-hati bila salah 3 kali biasanya akan terblokir. Jadi pertama-tama kita masukkan user ID kita, kemudian password. Nah, kalau kita mau ganti password, kita bisa klik new ini. Kita klik new. Ini bisa kita ganti password. Karena saya tidak mau mengganti password, maka saya silang aja. Jadi kalau teman-teman mau ganti password, ya masukkan password yang baru, kemudian ulangi dengan password yang sama, kemudian klik tanda centang ini. Karena saya tidak akan mengganti password, maka saya klik tanda silang yang merah. Baik teman-teman, inilah screen utama SAP. Jadi bila teman-teman memasuk ke SAP, tampilannya akan seperti ini, yang mana di sini akan terdiri dari SAP menu. Ada Office, ada banyak macam-macam isinya. Ada untuk cross application component, banyak. Di sini ada audit, ada engineering, ada classification system, ada print workbench, change pointer, banyak isinya. Terus di sini ada pilihan logistik, ada pilihan accounting, ada pilihan human resources, ada information system, ada tool, ada macam-macam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan masuk kepada bagian plan maintenance ya, plan maintenance. Yang mana plan maintenance ini terdiri dari management of technical object. Di dalamnya ada functional location, ada equipment, ada install base, ada configuration control, ada serial number, ada material, ada bill of material, ada environment, macam-macam. Di dalam environment ada kelas, dokumen, dan macam-macam. Saya tidak akan menyinggung satu-satu karena banyak sekali ya. Kalau kita ngomong SAP ini banyak sekali. Di plan maintenance aja banyak banget. Ini baru tadi di management of technical object. Ya, di sini ada maintenance processing. Nah, yang pada kesempatan ini saya akan nanti banyak akan singgung tentang maintenance processing dan preventive maintenance ya. Saya akan singgung dan juga nanti akan kita kupas sedikit masalah management of technical object. Baik. Jadi kalau kita ngomong masalah SAP, pertama kali yang harus kita ketahui adalah karena kita menggunakan plan maintenance, yang pertama-tama harus kita ketahui adalah asset register. Jadi di suatu company itu pasti memiliki yang namanya asset register yang menampung semua aset atau nama-nama aset pada semua perusahaan. Contohnya pada kesempatan ini saya akan memberitahukan ya aset register. Aset register ini kalau di SAP bisa disebut sebagai functional location ya, functional location. Ini adalah screen-nya. Nah, oke. Teman-teman nanti kalau saya kasih tahu bahwa SAP itu kita boleh membuka screen seperti ini, screen utamanya sebanyak 6 kali. Caranya kita buka ini, create new session. Kita buka sekali, berarti kan kita pertama sudah ada, jadi 2. Terus kita buka lagi 3. Kita buka lagi 4, jadi sampai 6 kali ya. Kalau udah 6 kali adalah maksimal. Kita tidak bisa membuka lagi screen ini, karena kita bisa membuka secara bersamaan itu sebanyak 6 screen ya. Oke, jadi
Selain tadi di sini, selain ada tadi bagian di logistik ini. Jadi kalau kita mau masuk ke plan maintenance itu adanya di logistik ya. Di logistik sendiri adanya banyak, ada material management, sales distribution, logistik execution, production process, plan maintenance, customer service, dan macam-macam. Saya tidak akan menyinggung banyak, tapi yang akan saya singgung adalah logistik dan plan maintenance. Plan maintenance ini adalah gunanya adalah untuk perawatan ya, CMMS, Computerized Maintenance Management System. Nah, pertama-tama tadi sudah saya sebutkan bahwa maksimal ada 6 screen. Nah, kalau kita tidak mau lama buka menu-menu yang kita inginkan, kita bisa membuat namanya favorit. Nah, cara bikin favorit gimana? Ya, pertama kita klik sini, klik kanan. Ini pertama kita bikin foldernya. Ini kan sudah ada foldernya ya. Pertama adalah folder plan maintenance dan material management. Nah, kalau saya membuat lagi seperti apa? Kalau mau bikin folder ya kita klik di sini, klik mouse sebelah kanan, kita buka insert folder. Maka kita akan ada folder sini namanya. Terserah, ini foldernya bebas, namanya terserah bebas. Bebas ya. Bebas dalam hal ini karena nanti kita isikan nanti akan ada namanya ini folder seperti ini. Saya sudah bikin 2, material management dan plan maintenance. Nah, bagaimana caranya bikin favorit transaction? Ya sama. Tadi kita klik sini, terus ini tadi ada namanya tadi kan folder ya. Dalam hal ini kita akan nyari transaction. Kita klik transaction, maka kita akan membuat tikut baru di sini yang sering kita gunakan, maka akan ada di sini contohnya. Saya akan membuat tikutnya untuk functional location. Functional location itu IL03 ya, contohnya saya kasih IL03. Nah, langsung ya di sini. Atau mungkin di sini di plan maintenance akan kita pecah-pecah. Saya bikin folder ya, sini folder. Insert folder. Saya bikin functional location contohnya. Nah, di sini ada functional location. Ini folder ya. Tadi kan kita sudah bikin IL03, bisa kita masukkan dengan cara drag drop aja, drag drop ke atas. Dia udah akan masuk ke sini, ke functional location. Saya akan bikin lagi folder, contohnya saya bikin folder work order. Nah, tinggal klik aja, ketikkan work order, maka dia akan bikin folder. Nah, ini ada 2 folder ya. Nah, folder work order itu biasanya ada ini, IW37N. Seperti ini isinya. Salah tadi, terbanyakan. Kita klik, kita taruh di work order. Nah, ini ada isinya kan work order. Nah, saya bikin lagi folder work order, isinya taruhlah di sini transaction ya. IW32. Nah, ada di situ. Ini folder standar, teman-teman. Jadi, maksud saya transaction standar. Jadi dengan IW ini asli. Kalau diawali dengan Z seperti ini artinya adalah tikut customize. Masing-masing company beda-beda. Nah, kalau saya bikin folder, contohnya ini kan ada folder work center contohnya. Contoh bikin folder lagi, insert folder, ini di rename work center. Nah, itu nanti akan terisi folder work center, teman-teman. Nah, ini IR03 ini kan display work center nih. Saya pindahkan aja ke sini ke work center. Ini IR05 juga punya work center. Saya pindahkan. Nah, ini ada IP. Nah, kalau IP ini biasanya dia punyanya master data dia. Master data plan maintenance. Atau kita lihat di sini tadi. IP itu adanya di sini. Di preventive maintenance. Maintenance work planning. Nih, maintenance plan. Maintenance plan. Maintenance plan. Nah, kita bikinkan aja di sini foldernya lagi. Sini di atas. Ada maintenance plan. Folder. Nah, maintenance plan itu gunanya adalah untuk preventive maintenance. Ini
IP17 ini punyanya maintenance item ini. IP05 itu sama punya maintenance item. Maintenance item itu adalah embrionya preventive maintenance. Saya bikin folder lagi ya, maintenance item. Maintenance item. Ini masih dasar teman-teman. Jadi kita belajar, bukan belajar sih, kita sama-sama melihat yang ini dulu, dasarnya dulu. Kita buka screen. Jadi kita belum menyinggung transaksi ya, belum. Kita baru buka layar utama SAP, terus cara bikin favorit, biar mudah yang kita ini, biar kita mudah untuk bukanya daripada kita harus buka-buka lagi. Ini notifikasi, ada lagi nanti namanya, saya bikin folder notifikasi. Sekalian biar lancar teman-teman ya, kalau mau belajar bikin folder. Notification. Oke. Nah, ini saya pindahkan ke sana. IW21 ini untuk membuat notifikasi. Apalagi yang belum ada, ini sudah. Nah, ini ZV ya. ZV66_EP. Ini folder buatan custom teman-teman. Kebetulan di sini ada custom yang namanya adalah LTMS, Long Term Maintenance Schedule. Kita pindahkan ke sana. Nah, ini teman-teman sudah ada folder ya. Jadi ada tiga sebetulnya cara masuk ke SAP itu. Contoh pertama tadi kan kita sudah bikin folder ya. Sini ada functional location. IL03 itu bisa kita buka, kita klik dari sini, dari folder favorit yang kita buat, kita double klik. Screen-nya seperti ini. Display functional location. Atau kita bisa buka juga dari sini, karena kita sudah tahu IL03. Kita klik, kita ketik di sana, kemudian enter. Screen-nya sama teman-teman, sama 2 kali ya, udah 2. Jadi dari favorit yang pernah kita buat dari atas ini, atau kita masuk langsung ke sini tadi, ke yang menu utama sub menunya utama dari. Jadi kalau kita masuk ke sub menu, ke logistik, adanya di plan maintenance, adanya lagi masuk ke management of technical object, tadi functional location. Nah ini teman, IL03 sama aja, hasilnya sama nih kan. Oke. Jadi ini adalah untuk melihat aset register. Nah, aset register ini penomorannya masing-masing kamu ini berbeda. Jadi ada panduannya untuk membuat aset register ini. Biasanya ada 7 level ya. Contoh saya kasih tahu di sini, contoh ini 2208. Nah, 2208 ini adalah hierarki tertinggi, level pertama. Ada level pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Contoh saya lihat ya. Nah ini teman-teman, 2208 itu dia ada subsistem namanya, sistemnya. Masing-masing sistem terdiri dari banyak subproses. Nah ini tadi kan 01, 02, 03, 10, 11, 12 ini maksudnya beda-beda ya. Ini kita melihat yang 01, nah ini. Yang 01 aja prosesnya banyak banget seperti ini. Ini adalah aset register untuk melihat functional location. Contohnya saya lihat 120. Unit 120 chemical injection. Nah, ini isinya banyak banget. Ini level pertama, level kedua, level ketiga, level keempat. Terus saya mau lihat ke sini. Level kelima ya. Nih.
level 1, 2, 3, 4, 5. Ini ke sini level ke-6. Ini level 7. Nah, ini biasanya harusnya ada ini nih. Harusnya biasanya ada level yang lebih bawah lagi. Nanti kita cek ya. Kenapa tidak kelihatan? Kemungkinan belum dibuka. Kita coba di buka dari sini. Saya buka dari IH01. IH01. Ini. Karena nggak dibuka, teman-teman. Ini nggak dibuka ya. Makanya dia nggak kelihatan. Contoh sini saya kasihkan 2208 tadi ya. Sama sih, sama aja sebenarnya IH01 atau IL03 juga sama. 2208. Nah, ini 2208, begitu diklik ini gambar jam, execute. Tampilannya sama dengan tadi teman-teman, hanya saja karena tadi sudah kita buka, maka dia akan ada level sampai tingkat ke spare part. Atau disebut bill of material. Ini kita lihat pompa ya, injection pump contohnya. Nah ini teman-teman, inilah aset register yang menampilkan hingga ke level materialnya, spare part atau bill of material. Level pertama, level kedua, level ketiga, level keempat, level kelima, level keenam, level ketujuh, dan level ke-8 atau level ke-7 lah. Jadi yang ini adalah plan ini. Jangkrik ini adalah plan, terus ini ada subnya, ini sub process system. Ini packet, dalam packet itu ada equipment-nya, ada atau panglognya. Yang hijau ini disebutnya equipment, ya, disebutnya icon. Nah ini yang warna pink ini adalah pink ya, spare part. Seperti ini. Ini adalah contoh untuk melihat structure hierarki atau aset register. Seperti yang kita tahu ini, langsung kita contoh lagi ya. Nah ini, secara keseluruhan seperti ini, tapi bisa kita buka semuanya. Ini dalamnya banyak, jadi masing-masing subproses ini ada banyak sistemnya. Ini kan banyak. Ini yang 01, contoh saya 02 ya. Sama, yang 02 juga banyak sekali. Begitu juga dengan 03, sama. Jadi masing-masing subproses ini ada banyak sekali. Contohnya ini. Nah, sama kan? Ini banyak banget. Banyak banget di dalamnya ini, banyak sekali. Ya, ini namanya aset register. Oke teman-teman. Jadi pertama kita udah ini ya, udah tadi ya, udah ngelihat bikin screen baru tadi. Ada 6 screen yang bisa kita tampilkan seperti ini. Terus kita sudah bikin folder dan transaksinya di favorit. Ini tujuannya untuk memudahkan kita. Nah, yang mungkin perlu saya sampaikan lagi nih teman-teman. Ini kan ada tikutnya, namanya tikut ya. Tikut ini kadang-kadang nggak muncul teman-teman. Kalau nggak muncul tenang aja. Dia adanya di sini extras, setting. Ini display technical name. Jadi kalau display technical name-nya ini tidak dicentang, maka dia nggak ada tikutnya tadi. Contoh ini kan, nah hilang. Nih, hilang teman-teman. Jadi langsung namanya saja. Nah, ini langsung namanya saja. Tapi ketika nanti ini kita buka lagi extras, setting, kita buka display technical name, maka ada tikut yang dimunculkan. Ada tikut yang dimunculkan. Nah, ini teman-teman, muncul lagi kan? Seperti ini. Nah, ini sekilas, jadi pertama kita tadi belajar login, terus screen utama maksimal dibuka boleh 6, dan kita bisa buka bikin favorit atau menu utamanya. Menu utamanya di sini. Ini kita bikin favorit, atau kita buka dari sini.
dari atas ini kita kalau kita tahu tiketnya kita masukkan saja contohnya tiket IW32 untuk merubah vocoder ya, enter. Nah, ini kan tiketnya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai dari sini teman-teman kalau mau keluar ya langsung bisa disilang di sini pojok kanan atas atau sistem log out. Ini bukan bisa langsung keluar ya. Oke, itu pengenalan pertama. Jadi pertama mudah-mudahan dapat dipahami bagaimana membuka login ke SAP dan kita membuka screen utama dari SAP dan menu-menu yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih. Itu saja. Nanti kita lanjutkan kepada part 2. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.